Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari Prodi Manajemen Universitas Narutama Surabaya dengan NIM 01221054. Untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial, di sini saya akan membahas tentang fungsi permintaan, penawaran, dan equilibrium, atau yang sering disebut dengan keseimbangan pasar. Di sini saya akan memulai untuk membahas tentang permintaan. Permintaan adalah jumlah dan kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen pada kondisi tertentu. Permintaan biasanya dilambangkan atau dinotasikan dengan GINDE. Permintaan akan barang dan jasa diartikan jumlah barang dan jasa yang ingin didapatkan oleh seorang konsumen. Faktor yang dapat mempengaruhi permintaan adalah: yang pertama, pendapatan atau income konsumen. Konsumen tidak mungkin dapat membeli barang dan jasa bila pendapatan atau income-nya tidak ada atau tidak memadai. Dengan demikian, maka perubahan pendapatan konsumen akan mengubah permintaan barang dan jasa yang dikonsumsinya. Yang kedua adalah harga atau price. Barang dan jasa konsumen akan membatasi jumlah barang yang dibelinya bila harga barang dan jasa tertentu yang dia inginkan terlalu tinggi. Bahkan ada kemungkinan konsumen tersebut akan memindahkan konsumsinya dan pembeliannya kepada para pengganti atau barang substitusi yang harganya lebih murah atau kualitasnya lebih baik. Yang ketiga, selera atau taste konsumen. Selera atau cita rasa konsumen terhadap barang jasa seperti warna, bau, selera, atau model juga akan mempengaruhi besar kecilnya konsumsi dan permintaan akan suatu barang dan jasa. Yang keempat adalah agama atau religion. Konsumen agama merupakan seperangkat nilai-nilai luhur yang dipercaya oleh penganutnya, termasuk para konsumen. Biasanya bisikan perintah dan larangan, berisikan perintah dan larangan termasuk untuk melakukan atau tidak melakukan, mengonsumsi atau tidak mengonsumsi, juga merupakan faktor yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi atau permintaan akan barang dan jasa. Yang terakhir adalah budaya atau kultur. Budaya atau kultur konsumen. Budaya juga merupakan seperangkat nilai dan kebiasaan konsumen dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun kelompok. Oleh karena budaya berisikan kebiasaan dan cara pandang mengenai perilaku manusia termasuk dalam berkonsumsi, maka budaya ini juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi maupun permintaan konsumen akan barang dan jasa. Kurva permintaan hukum. Permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun, dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan yang digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstanta. Berikut adalah bentuk dari kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. Selanjutnya adalah pergeseran kurva permintaan. Jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Berikut gambarnya. Jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya akan turun. Begitu pula gambarnya. Jika harga naik, tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya akan bergeser ke kanan. Berikut gambarnya. Jika harga turun tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya akan bergeser ke kiri. Berikut gambarnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penawaran. Penawaran adalah jumlah dan kualitas barang dan jasa yang mau dijual atau yang ingin dijual oleh produsen pada kondisi tertentu. Penawaran ini biasanya dilambangkan atau dinotasikan dengan QS. Dengan demikian, penawaran atau supply akan barang, zat, dan jasa diartikan
jumlah barang dan jasa yang ingin dijual secara bisnis menguntungkan oleh produsen. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah yang pertama, harga jual atau price. Barang dan jasa harga jual atau price barang produsen tidak mungkin mau menjual barang dan jasa bila harga jualnya tidak mematuhi atau tidak menghasilkan laba. Dengan demikian, perubahan harga jual barang dan jasa akan mengubah jumlah penawaran barang dan jasa yang bersangkutan oleh produsen. Oleh karena itu, maka makin tinggi harga P atau price produsen cenderung menawarkan barang dan jasa lebih banyak karena labanya makin besar, dan sebaliknya. Yang kedua adalah biaya atau cost dari barang yang ditawarkan. Biaya produksi dan penggandaan barang dari jasa yang ditawarkan oleh produsen akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang didapat oleh produsen. Makin tinggi biaya, makin kecil laba yang didapat. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, bila biaya cost meningkat, produsen cenderung mengurangi penawarannya karena labanya berkurang. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga adalah bahan baku dan teknologi produksi. Untuk memproduksi barang dan jasa makin mudah, akses kepada bahan baku dan teknologi produksi produsen cenderung menyediakan barang dan jasa yang lebih banyak, dan sebaliknya. Yang terakhir adalah faktor lainnya yang mempengaruhi penawaran atau supply barang dan jasa oleh produsen, antara lain tingkat persaingan, tersedia tidaknya barang substitusi, kecenderungan harga barang pelengkap, dan sebagainya. Hukum penawaran: apabila harga suatu barang naik, penawaran barang tersebut akan naik. Apabila harga barang turun, penawaran barang tersebut akan turun. Berikut adalah gambar dari kurva penawaran dan fungsi penawaran. Yang terakhir, kita akan membahas tentang keseimbangan pasar atau equilibrium. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran pasar diartikan bahwa dengan adanya kesepakatan antara konsumen yang akan membeli dan produsen yang akan menjual barang dan jasa yang sama, dengan demikian maka kedua pihak akan bertransaksi tersebut. Konsumen dan produsen menyepakati harga atau price persatuan unit dan jumlah kuantiti satuan atau unit barang dan jasa yang ditransaksikan tersebut. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran ini disebut juga dengan istilah keseimbangan pasar atau market equilibrium. Berikut adalah gambar kurva perkembangan pasar. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.